Kisah Nutkin Tupai, karangan Patrick Potter. Ini kisah seekor tupai berbulu coklat kemerahan dengan ekor lebat, namanya Nutkin. Dia punya adik bernama Twinkleberry dan banyak sepupu. Mereka tinggal di hutan di tepi sebuah danau. Di tengah danau ada pulau yang penuh ditumbuhi pepohonan dan semak kacang. Dan di antara pepohonan itu ada sebatang pohon ek berlubang. Pohon ek itu rumah seekor burung hantu bernama Old Brown. Pada suatu musim gugur, ketika kenari sudah masak dan daun-daun di pohon kemiri sudah berubah keemasan, Nutkin, Twinkleberry, dan semua tupai kecil lainnya keluar dari hutan dan menuju ke tepi danau. Mereka membuat rakit-rakit kecil dari ranting, lalu berdayung menuju ke pulau burung hantu untuk mengumpulkan kenari. Masing-masing tupai membawa sebuah kantong kecil dan dayung besar, dan mengembangkan ekor mereka sebagai layar. Mereka juga membawa 3 tikus gemuk sebagai oleh-oleh untuk Old Brown, dan meletakkan ketiga tikus itu di undakan rumahnya. Kemudian, Twinkleberry dan semua tupai lain membungkuk dalam-dalam dan berkata sopan, "Pak Brown, maukah Bapak memberi kami izin untuk mengumpulkan kenari di pulau Bapak?" Tetapi Nutkin sungguh kurang ajar. Dia melompat-lompat seperti buah ceri merah seraya bernyanyi. Tebakan-tebakan, tebakannya mudah. Tubuhnya bulat kecil, bajunya merah, tongkat di tangan, dan kerikil dalam perutnya. Kuberi hadiah kalau kau tahu jawabannya. Pak Brown sama sekali tidak memedulikan Nutkin. Dengan mantap dia memejamkan mata dan tidur. Para tupai memenuhi kantong-kantong kecil mereka dengan kenari dan berlayar pulang pada sore hari. Tetapi keesokan paginya mereka semua datang lagi ke pulau burung hantu. Twinkleberry bersama tupai-tupai lainnya membawa seekor tikus mondok gemuk dan meletakkannya di atas batu di depan pintu Old Brown dan berkata, "Pak Brown, bersediakah Bapak bermurah hati memberi kami izin untuk mengumpulkan kenari lagi?" Tetapi Nutkin, yang sama sekali tak punya rasa hormat, mulai menari-nari, melonjak-lonjak, menggelitik Pak Brown dengan jelatang dan bernyanyi. "Pak Brown, ayo tebakan lagi. Hiti-piti dalam tembok, hiti-piti di luar tembok. Kalau kau menyentuh hiti-piti, hiti-piti akan menggigitmu." Tiba-tiba Pak Brown terbangun dan membawa tikus mondok ke dalam rumahnya. Dia menggamburkan pintu di wajah Nutkin. Akhirnya gulungan asap membumbung dari puncak pohon, dan Nutkin mengintip dari lubang kunci dan bernyanyi. "Rumah penuh dengannya, lubang penuh dengannya, tapi mengumpulkan semangkuk saja kau tak bisa." Para tupai mencari kenari di seluruh pulau dan mengisi penuh-penuh kantong mereka. Tetapi Nutkin mengumpulkan biji-biji ek, kuning dan merah, dan duduk di atas tunggul, bermain kelereng dan mengawasi pintu rumah Pak Brown. Pada hari ketiga,
Para tupai bangun pagi-pagi sekali dan pergi memancing. Mereka berhasil menangkap 7 ekor ikan gemuk sebagai oleh-oleh untuk Pak Brown. Mereka berdayung ke danau dan mendarat di bawah sebatang pohon berangan di Pulau Burung Hantu. Twinkleberry dan 6 ekor tupai lain masing-masing menenteng seekor ikan gemuk. Tetapi Nutkin yang tak punya sopan santun tak membawa oleh-oleh apapun. Dia berlari di depan bernyanyi-nyanyi. Pria di padang liar bertanya kepadaku, "Berapa banyak stroberi tumbuh di Laut Biru?" Kutimpali dengan jawaban jitu, "Sebanyak ikan haring yang tumbuh di hutan itu." Tetapi Pak Brown sama sekali tak tertarik pada tebakan, bahkan walaupun jawabannya sudah disediakan. Pada hari keempat, para tupai membawa oleh-oleh 6 kumbang gemuk yang bagi Pak Brown selesat buah prem di puding prem. Masing-masing kumbang dibungkus rapi dalam daun, disemat dengan cemara jarum. Tetapi Nutkin tetap saja menyanyi dengan kurang ajar. "Pak Brown, aku punya tebakan baru. Tepung dari Inggris, buah bulat merah ungu. Dalam guyuran air, mereka bersatu. Masukkan kantong, ikat dengan tali. Kalau bisa menjawab, ku beri kau gulali." Kelewatan sekali Nutkin, karena dia tak punya gulali untuk diberikan kepada Pak Brown. Tupai-tupai yang lain berburu di semak-semak kacang, tetapi Nutkin mengumpulkan kantong semar yang lalu ditusuk-tusukinya dengan cemara jarum. Pada hari kelima, para tupai membawa oleh-oleh madu liar. Madu itu manis sekali dan lengket, sehingga mereka menjilati jari-jari mereka setelah meletakkan madu itu di atas batu. Mereka mencuri madu itu dari sarang lebah di puncak bukit. Tetapi Nutkin melompat-lompat dan bernyanyi, "Ngung, ngung, 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 ngung." Berdengung bukan pesawat, bisa terbang bukanlah burung. Hasilnya sungguh manis lezat. Masihkah kau tetap bingung? Old Brown memutar matanya dengan sebal, menyaksikan kekurang ajaran Nutkin. Tetapi dia memakan madunya. Para tupai memenuhi kantong-kantong kecil mereka dengan kenari. Tetapi Nutkin duduk di atas karang datar dan bermain bowling menggunakan apel dan bunga-bunga pinus. Pada hari ke-6, yang adalah hari Sabtu, para tupai datang lagi untuk terakhir kalinya. Mereka membawa telur segar dalam keranjang anyaman kecil sebagai hadiah perpisahan untuk Old Brown. Tetapi Nutkin berlari di depan, tertawa dan berteriak-teriak. "Kecil putih, bundar lonjong bentuknya, digoreng, direbus sama lezatnya. Hanya Columbus yang cerdik dan bijak yang bisa membuatnya berdiri tegak." Pak Brown suka telur. Dia membuka sebelah matanya, lalu memejamkannya lagi. Tetapi tetap saja dia tak berkata apa-apa. Nutkin semakin lama semakin kurang ajar. Pak Brown, kuning cemerlang di pintu dapur raja. Semua panglima yang perkasa. Tak ada yang berhasil mengusirnya dari pintu dapur raja. Nutkin menari-nari ke sana kemari seperti sinar matahari. Namun Old Brown tetap tak berkata apa-apa. Nutkin mulai lagi. "Jika di hari panas datang perlahan, dia membuat kita semua nyaman. Tetapi jika dia menyerbu murka, bisa mendatangkan malapetaka."
Nutkin membuat suara menderu seperti angin dan dia berlari dan melompat tepat di atas kepala Old Brown. Kemudian dalam sekejap terjadi kegaduhan dan terdengar bunyi "Ciit!" keras. Tupai-tupai yang lain berlari serabutan ke dalam semak-semak. Ketika mereka muncul lagi dengan amat hati-hati, mengintip dari balik pepohonan, mereka melihat Old Brown duduk di undakan rumahnya, tenang dengan mata terpejam, seakan tak terjadi apa-apa. Tetapi Nutkin ada dalam kantong rompinya. Tampaknya kisah ini sudah berakhir, namun ternyata tidak. Old Brown membawa Nutkin ke dalam rumahnya dan memeganginya pada ekornya, bermaksud mengulitinya. Tetapi Nutkin memberontak dan menarik diri sekuat tenaga sampai ekornya putus jadi dua. Lalu bergegas menaiki tangga dan kabur lewat jendela loteng. Dan sampai hari ini, kalau kau melihat Nutkin di atas pohon dan memberinya tebakan, dia akan melemparmu dengan ranting, mengentakkan kakinya, memaki dan berteriak, "Cuk, cuk, cuk, cur, cuk, cuk."